Selamat malam semuanya. Balik lagi di channel YouTube Belajar Investasi Saham. Di hari Selasa ini 16 Agustus saya akan share analisa fundamental dari MTech Group, khususnya di PT MTech, yaitu Elang Mahkota Teknologi Tbk. Bagi teman-teman yang belum tahu cara download laporan keuangannya, itu bisa ke idx.co.id, lalu ke perusahaan, lalu keterbukaan informasi, dan di sini diketik aja di MTech. Nah, terus kita pilih. Nah, yang kita cari kan laporan keuangannya. Ini ada format zip, PDF, Excel, PDF juga, dan zip lagi. Nah, kalau ini hanya sebatas lampiran pada bursa dan OJK pada bahwa kalau perusahaan ini udah menyampaikan. Nah, kalau laporan keuangannya itu teman-teman bisa pilih yang MTech LK TW 2 2022 ini. Nah, ini laporan keuangannya terdiri dari 205 halaman. Laporan keuangan konsolidasi interim tanggal 30 Juni 2022. Berarti dari sini kita tahu bahwa ini LK dari MTech di Q2 2022. Oke, kita mulai. Sebelum mulai ke isinya, kita mau lihat dulu sejarahnya MTech itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa cek di bagian umum. Pertama itu pasti ada umum, dan ini biasanya di bawah-bawahnya aset, liabilitas, ekuitas, laporan laba rugi, dan juga arus kas. Nah, setelah itu baru ada ini notesnya lah, penjelasnya, di mana PT Elang Mahkota Teknologi Tbk perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris itu di tanggal 3 Agustus 1983. Nah, berdasarkan akta tersebut, kegiatan utama perusahaan ini tertera di dalam anggaran dasar bidang jasa, terutama bidang penyedia jasa teknologi, media, dan telekomunikasi. Nah, dari sini kita tahu bahwa sektor dari MTech ini ya jasa teknologi dan media dan telekomunikasi. Ya semacam dari MNC lah, semacam itu. Perusahaan memulai aktivitas secara komersial pada 1984. Saat ini aktivitas perusahaan bergerak di segmen media, solusi, kesehatan, dan lain-lain melalui penyertaan saham pada beberapa entitas anak. Nah, ini dari sini kita tahu bahwa ada juga usaha yang lain tapi yang bergerak di entitas anak atau anak usahanya. Oke, kita mulai yang awal dari atas lagi. Itu dari aset. Nah, kalau kita lihat asetnya dari Q2 ini, terutama untuk kasnya ini turun. Di mana di akhir 2021 itu 7,3. Ini dalam ribuan rupiah ya. T sekarang 6,9 T. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan dalam laporan keuangan. Poin ini juga harus diperhatikan. Disajikan dalam apa? Ada yang dalam langsung rupiah, ada yang dalam ribuan dolar, ada yang dalam dolar, ada yang seperti ini ribuan rupiah. Nah, itu juga perlu dicermatin. Lanjut ke sini. Kan tetapi meskipun kasnya turun, dia di aset lancarnya ini naik. Dimana di akhir tahun 2021 itu mencapai 13T, hampir 13T. Sekarang tengah tahun itu udah mencapai 15,4 T. Wow. Kenaikan terbesarnya kalau lihat dari sini ada beberapa. Yang pertama itu poin piutang. Piutang berarti dia memberikan hutang kepada pihak ketiga itu sebesar 2,5. Lalu ada lagi, ini juga naik juga, piutang lain-lain. Nah, ini juga naik. Lalu piutang ke pihak berelasi ini juga naik juga. Lalu persediaan ini naik. Biaya dibayar di muka ini juga naik. Uang muka ini juga naik. Uang muka berarti bisa jadi ini tender proyek jangka sekian, jangka waktu sekian, dan dia udah membayar. Terus pajak dibayar di muka juga dia udah membayar sekian. Lalu
Yang paling fenomenal dan hampir kenaikannya hampir 102 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat, itu aset keuangan lancar. Aset keuangan lancar lainnya itu mencapai 2,7, padahal di akhir tahun 2021 itu di 900 miliar aja. Wow, luar biasa kenaikan aset lancarnya. Nah, ini nanti kita cek di poin 41, 42, 43. Atau kita cek dulu, terutama di pertama di persediaan. Persediaannya naiknya lumayan. Kita kontrol F aja, lalu persediaan. Nah, ini ada persediaan materi program, persediaan selain materi program. Nah, ini penjelasannya ya. Kalau berdasarkan ini di notes ke-8 ini lebih detailnya, di mana persediaan dalam apa aja dan dalam berapa rupiah itu tertera di sini. Yang naik ini persediaan konten program ini naik berarti ya sudah menyiapkan lah program. Lalu perangkat keras, peralatan dan perlengkapan ini juga naik, dan lain-lain ini juga naik, which is good. Berarti kemungkinan kalau melihat dari sini saja ada nantinya program-program tambahan yang akan muncul di MTech ini. Lewat anak usahanya yang mana ya nanti kita bisa cek lagi gitu. Ini untuk persediaan. Kita balik lagi nih ke atas. Kita balik lagi ke atas ke aset keuangan lancar lainnya. Wah, di poin 41, 42, 43. Nah, ini yang naik gila, kenceng banget. Di poin notes 41, 42, 43. Mungkin saya percepat aja langsung ke sini. Nah, ini 42. Oke, nah ini 41. Nah, ini 41 tambahan. Oke, ini 41. Liabilitas moneter mana nih? Nah, aset keuangan lancar lainnya ini naiknya gila, kenceng banget. Aset keuangan ini nilai wajar dari aset keuangan ini diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian yang wajar dengan nilai input pasar yang diobservasi. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa ada kalkulasi dan ada besarnya nominal yang diinvestasikan oleh MTech terhadap sesuatu yang tujuannya untuk kedepannya itu akan mendongkrak labanya. Nah, berdasarkan kalkulasinya tadi jumlahnya itu mencapai ini. Mencapai 2 kali lipat dari akhir tahun. Itu mencapai 2,7 T. Wow. Nah, ini apakah kalkulasinya sesuai apa enggak? Nah, nanti kita cek lagi ke tahun-tahun sebelumnya, ke kedepannya. Nah, ini yang menarik juga, liabilitas jangka pendeknya turun, liabilitas jangka panjangnya naik. Is okay, enggak masalah. Tetapi yang membuat oke adalah ini pinjaman banknya bukan pinjaman bank ya, utang sewa pembiayaannya turun banget. Tapi ini juga jadi dangerous, yaitu pinjaman banknya naik 2 kali lipat. Tapi ini jangka panjang ya. Jangka panjang nih bisa dicek di nomor 23, pinjaman banknya ini mencapai berapa gitu. Oke, kita lanjut ke bawah, dimana dari nilai pendapatan. Nah, pendapatannya ini naiknya ya naik oke lah, tipis lah dan menarik. Lalu selanjutnya yang sangat luar biasa itu kenaikan dari labanya di akhir. Labanya di akhir ini naik 200 berapa nih? Jadi 2,7 T, sedangkan sebelumnya hanya 254 miliar. Kenaikan yang luar biasa. Kalau melihat seperti ini, kenaikan paling besar itu ada di mana?
ada di poin bagian ini yang mencapai 2 triliun sendiri, yaitu bagian laba atau rugi dari entitas sosial di notes nomor 2 dan 13. Kita cek ke notes 13 deh. Di notes 13. Nah, investasi pada entitas sosial nilainya sangat menggelembung dan gila, yaitu 2 triliun ya ini, dimana tercatat di awal tahun itu investasinya itu 5,6. Nah, bagian rugi, keuntungannya tadi 2T sendiri. Nah, apa saja yang diinvestasikan oleh si MTech ini? Nah, ada macam-macam, ada Home Tester Indonesia, ini nominalnya 50%, Satu Indonesia Film 50%, dan yang lain-lain. Ada 2 hal yang menarik, 3 mungkin, yaitu PT PSIM Jaya Yogyakarta. Saya curiga ini mungkin PT dari klub sepak bola PSIM ya, kita cek. Kalau kita cek, ya ini adalah PT dari klub sepak bola PSIM Yogyakarta. Nah, MTech ini mempunyai porsi kepemilikan 49%. Wow, termasuk besar. Bisa dikatakan kemungkinan ini terbesar kedua lah. Kalau misal 51%-nya dimiliki oleh PSIM-nya sendiri atau bahkan basis supporternya. Dan yang menarik lagi yaitu perihal ini, PT Rans 1 Bunda. Nah, ini berarti dia menyuntik perusahaan, dan ini baru ya, sebelumnya di akhir tahun tidak ada. Berarti ini suntikan baru ke perusahaan yang dimiliki oleh Raffi Ahmad. Siapa lagi yang baru? Yaitu ada PT Nitra Sanada Dharma. Kalau kita cek dari namanya, kemungkinan ini adalah rumah sakit ya. Nah, Omni ini rumah sakit, Same kan. Nah, mungkin ini juga ada terafiliasi dengan Sarana Meditama, dan dia porsinya 28%. Lalu ada lagi Bukalapak. Nah, Bukalapak ini bertambah, di mana sebelumnya di akhir tahun itu 23,93, sekarang porsinya 24,63 gitu. Berarti dia menambah porsi kepemilikan dalam jangka waktu 6 bulan ini. Lalu ada Media Rumah Sineas. Lalu ada Kreasi Animasi Wirakarya. Kalau dari namanya, 2 perusahaan ini mungkin adalah perusahaan PH lah, Production House. Mungkin 2 perusahaan yang bergerak di industri kreatif. Nah, pertanyaannya adalah mampukah investasi ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana dari MTech? Patut kita tunggu, dan sangat menarik dengan adanya mulai masuknya lah ya MTech di sektor, terutama di sektor olahraga, yaitu sepak bola, yaitu ada PSIM di sini. Dan juga ya nama besar Raffi Ahmad juga mungkin akan jadi nilai tambah untuk PT Rans ini untuk berkembangnya. That's why mungkin hal itu yang membuat MTech Group mensuntik PT Rans 1 Bunda. Ya, ini disuntik 248 miliar Duo Rans Entertainment. Nah, ini menarik kalau melihat seperti ini. MTech ini melihat prospek kedepannya perihal digital ini masih sangat menarik dan sangat menggiurkan. Mungkin itu sekilas ulasan kita tentang LK dari MTech. Pertanyaannya adalah, layak nggak dibeli MTech untuk harga sekarang? Nah, itu kembali ke teman-teman sendiri, karena MTech sendiri melakukan investasi di perusahaan-perusahaan ini dengan nominal yang besar. Mereka tujuannya untuk long term. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman melakukan invest di sini di MTech terutama siap nggak? Siap dari segi moral, mental, kalau misal turun bagaimana yang dilakukan, dan juga perihal manajemennya.
Nah, mungkin itu yang bisa menjawab adalah teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu video kali ini tentang pembahasan MTech. Sampai jumpa di video belajar investasi saham selanjutnya dan semoga bermanfaat. Bye bye.